Orang kafir itu tidak berakal. Jadi kalau tidak berakal, makanya tidak bisa menerima sesuatu yang masuk akal. Ya nggak mungkinlah mendapatkan kebenaran yang sejati. Nggak mungkinlah dapat mengenal Allah yang sejati. Kira-kira seperti itulah. Salam, jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Benarkah bahwa orang kafir itu tidak berakal? Dan kalau selama ini mereka hidup, apakah mereka memang tidak berakal? Kemana selama ini akalnya? Mari kita saksikan dulu tayangan video berikut ini. Syarat dan sebuah kewajiban yang tidak bisa ditawar menjadi seorang muslim adalah dia berakal dulu, baru beriman. Ya, karena kebenaran itu tidak akan pernah sampai pada kebodohan. Yang pertama, itu syarat yang harus terpenuhi kepada jika dia mengaku sebagai muslim. Berakal dulu. Allah itu memberikan syarat mutlak yang paling pertama menjadi seorang muslim adalah dia harus berakal dulu, baru dia beriman. Gitu. Kalau tidak punya akal itu nggak diwajibkan untuk beriman. Nah, orang-orang kalian yang tidak beriman kepada Al-Quran dan tidak percaya kepada Al-Quran, dalam perspektif Al-Quran, kalian adalah manusia-manusia yang tidak berakal. Dan dalam perspektif Al-Quran, orang yang tidak berakal itu, dia tidak bedanya dengan seekor kerbau. Mohon maaf nih. Ya, mohon maaf. Ya, itu syarat yang harus terpenuhi. Nah itu. Jadi, kalau Anda bicara tidak masuk di akal Anda, ya karena memang dalam pandangan Al-Quran, kalian adalah manusia-manusia yang tidak berakal. Jadi jangan paksakan. Ketika akal kalian tidak sampai di situ, maka silahkan kalian cari yang sesuai dengan dan bisa diterima oleh akal kalian. Gitu. Dan untuk perkembangan channel ini, jangan lupa tekan subscribe, komen, like, dan share. Baiklah, kita akan membahas. Orang yang seagama dengan kita, apakah kita bisa mengatakan bahwa mereka itu tidak berakal? Dan kalau tidak berakal, apakah mereka itu sama dengan kerbau? Ini adalah sesuatu perkataan atau inilah sebuah kesimpulan yang dibangun di atas dasar pola pikir yang tidak melihat segala sesuatu itu secara luas. Begini, kalau saya berbeda agama dengan Anda, apakah saya ketika saya memeluk agama saya tidak berakal? Padahal kan Tuhan memberikan kita semua manusia ini akal. Kalau begitu pada saat saya memeluk agama saya, kemana akal saya? Apakah akal saya itu tiba-tiba hilang gitu? Atau apakah akal saya itu tiba-tiba seperti sesuatu yang bisa di-on-off-kan gitu? Begitu saya memeluk agama saya nggak punya akal. Tapi kalau kemudian saya masuk agama Anda, lalu kemudian saya berakal. Apakah begitu? Kalau kita menggunakan diksi-diksi seperti ini, apakah itu akan membuat saya kemudian akan mengubah keyakinan saya? Kan tidak. Saya mau beritahu sesuatu yang penting bagi kita. Kalau misalnya saya ditanya, apakah ketika saya memeluk agama saya sekarang, apakah ketika saya menjadi seorang pengikut Yesus, saya tidak punya akal? Pasti saya punya akal, karena saya punya akal, makanya saya memilih Yesus. Karena saya punya akal, makanya saya kemudian menjadi seorang Kristen. Kalau saya tidak punya akal, bagaimana bisa saya memilih menjadi orang Kristen? Bagaimana mungkin saya bisa beriman kepada Yesus kalau saya nggak punya akal? Karena saya bermula dari tidak seorang Kristen. Saya bermula dari orang yang tidak percaya kepada Yesus. Lalu kemudian saya menjadi seorang Kristen. Pada saat saya belum menjadi Kristen, lalu menjadi Kristen. Apakah itu bukan karena berakal? Dan apakah hanya Anda yang punya akal? Tidak. Saya mau beritahu kepada Anda bahwa semua agama itu baik. Dan kalau kita mau mengukur sebuah agama, pakailah ukuran agama itu sendiri. Jangan kita memakai ukuran agama kita untuk mengukur agama orang lain.
Jangan kita memakai iman dalam ukuran agama kita untuk mengukur iman orang lain yang tidak seagama dengan kita. Karena kalau kita mengukur agama orang lain berdasarkan agama kita, pasti itu akan berbeda. Pasti yang kita ukur itu berdasarkan sesuatu yang ada pada diri kita. Dan ketika kita ukurkan itu kepada yang di luar diri kita, ya pasti yang di luar diri kita itu salah. Itulah namanya subjektivitas. Pengukuran atau penilaian yang dibangun atas dasar apa yang kita kehendaki. Itu namanya subjektivitas. Yang mengukur sebuah agama itu baik, agama saya itu baik, agama orang lain itu baik, itu adalah dari bagaimana orang itu atau bagaimana pemeluk agama itu melakukan agamanya itu dengan baik atau tidak. Kalau dia melakukan agamanya dengan baik, pasti dia akan jadi orang baik. Tapi kalau dia melakukan agamanya dengan tidak baik, pasti hasilnya itu juga tidak baik. Tapi bukan berarti tidak berakal. Orang yang tidak melakukan agamanya pun bukan berarti tidak berakal. Artinya bahwa memilih agama itu bukan didasarkan kepada akal, tetapi berdasarkan yang disebut dengan pilihan hati nurani, bukan akal. Hati nurani itu memilih berdasarkan akal. Begitu, Pak. Semoga penjelasan saya ini membuat kita lebih damai dan sukacita selalu. Salam, Tuhan Yesus memberkati.